Selamat pagi Tuhan, jiwaku bersorak, kebaikan-Mu nyata, hatiku pun tegak. Dalam lindungan-Mu, aku takkan goyah. Hari yang ceria, penuh berkat melimpah, karunia-Mu nyata. Cinta-Mu tak terhingga. Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan. Renungan pagi pada tanggal 8 Maret 2026 berjudul Dan Apa Yang Terjadi pada TM Prebel dan Rachel Oakes. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih atas hari yang baru ini saat kami merenungkan firman-Mu dan belajar dari pengalaman orang-orang di masa lalu. Bukalah hati dan pikiran kami, ajarlah kami untuk setia kepada kebenaran-Mu dan memilih mengikuti-Mu setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi ayat renungan terdapat dalam buku Yosua 24 ayat 15. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Hari ini kita perlu menanyakan tentang nasib TM Prebel dan Rachel Oakes, dua orang di antara mereka yang berperan dalam rangkaian kejadian yang membawa Joseph Bates ke hari Sabat. Sayangnya, Prebel meninggalkan Sabat hari ke-7. Pada tahun 1849, ia menuliskan, setelah dengan sungguh-sungguh menati Sabat hari ke-7 selama sekitar 3 tahun, saya memiliki alasan yang memuaskan untuk meninggalkannya. Dan sekarang, saya memelihara hari pertama seperti sebelumnya. Pada tahun 1867, ia menerbitkan tulisan berjudul The First Day Sabbath, clearly proved by showing that the Old Covenant or Ten Commandments have been changed or made complete in the Christian dispensation. Mengomentari buku itu dari sudut pandang gereja Masehi Advent hari ke-7, Uriah Smith menyatakan dengan tegas bahwa risalah yang ditulis Prebel sebelumnya tentang Sabat hari ke-7 pada tanggal 28 Februari 1845 adalah lebih baik dari buku yang diterbitkannya itu. Bahkan saudara ipar Prebel sendiri meragukan ketulusan Prebel dalam perubahan kembali ke hari Minggu. Menurutnya, Prebel telah menjadi pengurus sebuah perkebunan besar, dan ketika hari Sabat mengganggu bisnisnya, ia pun meninggalkannya. Teori tidak adanya hukum adalah alasan terakhirnya sehubungan dengan masalah ini. Meskipun Prebel menolak hari Sabat dalam pengalaman pribadinya, namun ia telah memberi dampak pada hati dan pikiran Joseph Bates yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan Bates bukanlah satu-satunya pemimpin utama Sabatarian Adventism yang terpengaruh oleh risalah Prebel tahun 1845. Pada musim semi tahun itu, risalah itu jatuh ke tangan John Nevin Andrews yang berusia 15 tahun. Dan itu mengubah pandangannya tentang topik hari ke-7. Andrews kemudian menjadi sarjana Advent terkemuka tentang Sabat, menerbitkan edisi pertama dari buku pentingnya yang berjudul History of the Sabbath and First Day of the Week pada tahun 1873. Bagaimana dengan Rachel Oakes?
orang yang secara tidak langsung bertanggung jawab memperkenalkan Sabat kepada Prebel, ia tetap memelihara Sabat selama sisa hidupnya, tetapi tidak bergabung dengan gereja Masehi Advent hari ke-7 karena rumor tertentu yang didengarnya tentang James dan Ellen White. Setelah rumor tersebut terklarifikasi pada akhir tahun 1860-an, maka ia dibaptis beberapa saat sebelum kematiannya. Dia telah beristirahat, tulis S.N. Haskell dalam berita kematiannya. Tetapi hasil dari pengenalannya akan Sabat di antara umat Advent tetap hidup. Puji Tuhan atas cara-cara misterius yang Dia perbuat dalam menuntun anak-anaknya. Kesimpulannya, Tuhan bekerja melalui beberapa dan berbagai cara dan melalui banyak orang untuk menyatakan kebenarannya. Pilihan setiap orang terhadap kebenaran itu dapat berbeda, tetapi pengaruh dari satu tindakan yang setia dapat menjangkau jauh melampaui yang kita bayangkan. Karena itu, setiap hari kita dipanggil untuk memilih dengan setia mengikuti Tuhan dan berjalan dalam terang yang telah Ia nyatakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, ajarlah kami untuk memilih Engkau setiap hari dalam hidup kami. Berikanlah kami hati yang setia untuk mengikuti kebenaran-Mu dan keberanian untuk tetap berdiri dalam terang yang Engkau berikan. Pakailah hidup kami untuk membawa berkat bagi orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu memberkati kita dan menuntun kehidupan kita di dalam jalan yang benar sepanjang hari ini. Amin.